Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri dalam kasus pencemaran nama baik atas dirinya dengan tersangka 2 komisioner Komisi Yudisial. Hakim Sarpin mendatangi gedung Barreskrim Polri pada Senin siang. Ia diperiksa sebagai saksi perkara dugaan pencemaran nama baik atas tersangka 2 komisioner KY Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Syauri. Berkas Taufik sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun Kejaksaan menilai polisi perlu melengkapi dengan pemeriksaan tambahan Sarpin. Sarpin pun menegaskan bila bukti yang telah ia sampaikan sebelumnya belum cukup kuat. Anda jangan salahkan saya. Sebelum saya membuat pengaduan kan saya pernah sudah membuka forum, somasi. Somasi. Kita sudah somasi supaya yang bersangkutan minta maaf. Jangan Anda berpikir negatif terhadap saya. Iya kan? Artinya prosedur sudah dilakukan. Prosedur sudah dilakukan. Kita sudah melakukan somasi supaya yang bersangkutan minta maaf. Ternyata kan tidak melakukan. Artinya harus menanggung resiko kemudian ya. Sudah dibukakan jalan. Kita beralih ke informasi terkait seleksi calon pimpinan KPK. Capim KPK dari Kepolisian, Brigjen Basaria Panjaitan menilai KPK seharusnya lebih fokus dalam bidang monitoring dan supervisi. KPK juga diminta untuk tidak memonopoli penyelidikan dan penindakan. Satu, fungsinya sebagai trigger mekanisme. Jadi dia sebagai pendorong, untuk polisi dan jaksa, supaya polisi dan jaksa itu bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Kemudian dia mempunyai fungsi supervisi. Fungsi supervisi ini maksudnya apabila polisi dan jaksa dalam melaksanakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi terlalu berlama-lama, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga ada intervensi atau tidak ditanggapi oleh polisi laporan dari masyarakat, maka KPK punya wewenang, tentunya sudah dengan cara melakukan gelar perkara dulu. Apa sih kendala-kendalanya sehingga tidak bisa selesai? Ini dibicarakan kepada pimpinan. Dalam hal ini KPK boleh mengambil alih kasus tersebut, itu maksudnya. Jadi bukan semua mau diambil alih, tidak. Pada saat setelah digelar, kemudian kita bicarakan bahwasanya sebaiknya dikerjakan oleh KPK. Hal ini boleh dilakukan take over, ambil alih dari kepolisian atau dari kejaksaan. Sementara itu calon pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut banyak dakwaan KPK yang terkesan dibuat asal-asalan. Oleh karena itu Alexander kerap membuat putusan yang berbeda atau dissenting opinion dalam mengadili terdakwa korupsi. Dissenting itu seharusnya dari KPK atau kejaksaan itu menjadi masukan. Kenapa ini ada dari hakimnya dissenting? Di mana lemahnya? Kan seperti itu. Harusnya kalau mereka melihat dari sisi positifnya kan seperti itu kan. Bukan, wah ini hakim ini satu ini kok banyak sekali membebaskan terdakwa. Bagi saya ya fakta persidangan seperti itu dan keyakinan saya sebagai hakim berdasarkan fakta persidangan ya saya harus profesional seperti itu. Saya nggak pernah merasa ragu apapun dalam buat dissenting gitu kan. Meskipun ya selama ini itu nggak ada artinya apa-apa kan, tetap aja. Dan pemirsa sudah bersama saya saat ini mantan pimpinan KPK yaitu Pak Haryono Umar. Selamat malam Pak Haryono. Baik, ini kita membahas soal hari ini ada tes tahap akhir dari seleksi calon pimpinan KPK. Bagaimana Anda melihat dari sepanjang proses sampai hari ini Pak Haryono? Kalau melihat prosesnya cukup terbuka sehingga publik bisa mengikuti apa yang terjadi, kemudian publik juga bisa mengikuti siapa, walaupun memang kita dari publik itu tidak begitu mengenal para calon-calon ini gitu ya. Padahal ini yang nanti akan diharapkan oleh publik sebagai pendekar-pendekar anti korupsi, karena memang korupsi di Indonesia masih sedemikian banyaknya sehingga dibutuhkan orang-orang yang menurut beberapa pihak itu adalah orang-orang yang memang betul-betul berani untuk
melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, penindakan dan lain sebagainya. Adakah yang berbeda Anda lihat tantangan zaman Anda mungkin memimpin menjadi komisioner dan pimpinan KPK pada saat itu dan sekarang untuk ke depan? Adakah tantangan yang berbeda? Sebetulnya tantangannya cuma satu, yaitu tindakan korupsi itu. Dan tindakan korupsi itu saya lihat tidak menurun. Akhir-akhir ini malah meningkat gitu kan. Apa yang terjadi kemudian ketika tindakan korupsi malah meningkat? Nah, mungkin ini ya, ada berbagai pendapat dari pihak bahwa ini karena terini kepada pihak-pihak tertentu saja atau pada umur-umur tertentu saja, sehingga dilupakan juga bahwa kadang-kadang yang namanya bukan hanya gendernya itu dari laki-laki, tapi juga perempuan juga melakukan itu. Bukan hanya yang tua saja, tapi yang muda juga melakukan itu. Jadi memang sudah beragam ini yang terjadi korupsi di Indonesia. Oleh karena itulah maka yang upaya penindakan tetap harus yang ke depan, karena KPK kan dibangun untuk memberantas korupsi. Namanya juga kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kalaupun ada fungsi yang lain, undang-undang mengatakan ada 5 fungsi KPK di samping penindakan, yaitu ada pencegahan, monitoring, supervisi dan sebagainya. Itu dilakukan secara paralel, tapi tetap saja harapan publik, karena kan KPK tumbuh dari harapan publik. Harapan publik itu bahwa KPK melakukan penindakan, sehingga banyak pengaduan-pengaduan disampaikan kepada KPK. Dan pengaduan-pengaduan itu adalah cermin dari harapan publik. Kalau nanti harapan publik itu tidak terpenuhi, itu yang nanti akan menimbulkan kekecewaan-kekecewaan kepada KPK. Ketika judul kami mencari pendekar anti korupsi, sulitkah? Karena Anda katakan juga semakin lama angkanya tidak menurun, berarti semakin sulit mencari pendekar anti korupsi ini. Ya, dibutuhkan yang menangani KPK itu di samping dia memahami yang namanya penindakan itu. Kalau penindakan itu dasarnya pondasi utama. Jadi di samping dia memahami penindakan, juga dia harus bisa memahami penyebab utama apa sih yang namanya korupsi. Kalau kondisi sekarang ini ada hasil penelitian itu mengatakan bahwa hanya 10% loh para pegawai di kita itu yang tidak mau korupsi, tidak berpotensi korupsi. 90% itu potensinya besar untuk melakukan korupsi. Jadi kalau umpamanya 90% ini mengeroyok yang 10 itu, nanti 10 ini juga jadinya ikut. Ini yang menjadi berbahaya di kita. Jadi memang dibutuhkan betul-betul orang yang pertama dia harus berani, kedua dia harus memiliki pengetahuan, dan yang ketiga yang paling penting, ini yang paling penting di atas semuanya itu adalah integritas. Dari ke-19 nama sampai hari ini, adakah kemudian Anda mungkin ada yang Anda garis bawahi soal integritas? Tidak perlu menyebut nama, tapi adakah Anda lihat? Saya realize sesuai dengan ekspektasi Anda dan saya juga melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga, umpamanya pihak-pihak yang anti korupsi gitu ya. Mereka mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang integritasnya dipertanyakan. Nah, menurut saya ya mereka pasti berdasarkan data-data yang cukup kuat karena mereka melakukan penelitian, dan itu mestinya menjadi perhatian dari pansel, karena itu yang paling utama, yang namanya integritas. Begitu integritasnya sudah turun, karena ini tekanan nanti begitu mereka sudah mendapatkan kewenangan atau kekuasaan untuk memimpin KPK, itu tekanannya luar biasa. Seperti apa tuh Pak tekanannya? Biar juga masyarakat ada bayangan. Sebelum juga saya akan membahas, ini kan ada statement bahwa KPK katanya ada salah satu yang mengatakan melakukan dakwaan asal-asalan, kemudian harusnya lebih fokus pada monitoring dan supervisi, jangan mendominasi seperti itu. Seperti apa tekanan yang terjadi? Mungkin yang Anda alami? Tekanan itu bisa datang dari berbagai macam, bisa secara internal, bisa secara eksternal, bisa dari pihak-pihak yang memiliki power, bisa juga dari publik. Publik juga bisa melakukan tekanan-tekanan untuk mengatakan, ya tekanan itu kan intinya adalah memaksakan agar sesuatu itu segera ditangani oleh KPK. Apakah segera ditahan, apakah segera ditersangkakan, segala macam. Nah, KPK tidak boleh mengikuti itu. Dia harus betul-betul berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Siapapun menekan, ya harus kapilah berlalu.
dia harus betul-betul berdasarkan bukti. Tanpa itu agak berat bagi KPK. Oke, Pak Haryono, saya mau mengajak Anda untuk melihat ini soal integritas. Tadi Anda menanyakan nomor satu, fondasi utama untuk menjadi pimpinan KPK adalah soal integritas. Ini ada sejumlah poin yang kami coba ungkap soal masalah integritas capim KPK yang juga diangkat oleh teman-teman dari ICW. Soal dugaan pemberian gratifikasi pada saat bekerja. Ada kandidat yang memiliki ijazah S1 bermasalah. Aset yang tidak sebanding dengan pendapatan resminya, memberi hukuman ringan saat menjadi penegak hukum. Ini salah satu catatan dari ICW terhadap ke-19 nama yang saat ini akan menjalani tes 3 hari ke depan sebelum nama itu diberikan kepada Presiden. Anda juga melihat, Anda juga memberikan catatan seperti ini? Ini juga termasuk juga soal integritas yang menjadi poin penting yang untuk juga dilakukan atau didalami dalam tes wawancara ini? Begini, yang namanya gratifikasi itu adalah salah satu delik korupsi. Kan korupsi ada 30 jenis. Salah satu deliknya itu adalah menerima gratifikasi. Jadi artinya ya itu harus menjadi catatan yang dipertanyakan oleh Pansel. Pansel perlu menanyakan kepada ICW data-datanya valid apa tidak, sehingga nanti tidak boleh juga umpamanya hanya asal menuduh. Tapi kalau memang betul-betul ada fakta yang benar dan yang bersangkutan mengakui, ya perlu diperhatikan oleh Pansel. Juga yang lain-lain seperti ini. Apakah ijazahnya, apakah pendapatannya, seperti pendapatan tidak sebanding. Ini belum tentu juga berbentuk juga pidana. Yang seperti ini, aset yang tidak sebanding dengan pendapatan resmi. Belum tentu juga kan. Bisa juga dia mendapatkan dari hibah, bisa kan juga mendapatkan macam-macam itu. Nah, ini yang perlu diperdalam oleh Pansel. Pansel perlu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai ini. Dan ini sudah dibantu oleh ICW menurut saya. Ya. Dan juga masyarakat. Ya. Oke. Pak Haryono, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita bahas salah satu yang diangkat adalah soal penyidik KPK dan juga dakwaan KPK yang asal-asalan. Sebenarnya seperti apa sih dari pengalaman Anda melakukan penyidikan dan juga melakukan dakwaan? Sesaat lagi pemirsa, kami lanjutkan, tetaplah bersama kami di Prime Time News.